Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wa li syafaati rasulillah wa li jibatil mas'ul wa ala kulli niyatin sholihah wa ala mana wa salafna sholih. Tawassul ila hadrati habibina wa syafiina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala arwahi abai wa ummatihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa ala kulli ashabiqin wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil ثم إلى روح أحمد الأربعة المجتهدين المقلدين في الدين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين والأولياء أينما كانوا وحسن قطب الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى روح آبائنا وأمتنا وأساتذتنا وجدتنا ومشيخنا ومشينا ونحس إلى عبد الكريم ونحس إلى محمد ونحس إلى محمد صالح ثم إلى مؤسس جمعية نهضة العلماء الشيخ حسن أزهري ونعوذ إلى جميع عضو نهضة العلماء ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى مؤلف كتاب مقاصد الشؤون سلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وبركاته في الدارين آمين. Wa innama qauluhu lan ang bestine utawi dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam rupane dawuh man shoma al abada fala shoma. Man utawi sapane wong iku shoma poso sapa man al abada ing dalem selawase fala shoma mongko ora ana poso sapa man. Famaknahu mongko utawi maknane kaulin Nabi iku annaman setuhune wong soma kang poso sapa man al idaini ing dalem riyaya loro ai idil adha wa idil fitri wa ayyamat tasyrik lan ing dalem pira-pira dina tasyrik fa innahu krana setune kelakuan iku lau aftaraha lamun ora poso sapa man ing dalem idaini lan ayam tasyrik lam yakun monggo ora ana sapa man iku iman wong kang poso lidahri ing dalem setahun alal haqiqati ing dalem sejatine bal iman bali ana sapa man iku wong kang poso li aksari dahri ing dalem luwih akeh taun, luwih akeh mangsa. Kemudian meneruskan mengenai puasa-puasa sunnah, puasa tatawwu. Diterangkan bahwasanya puasa tatawwu ataupun puasa sunnah ini yang awal itu yang disunahkan itu adalah puasa 3 hari pada setiap bulannya. Itu kesunahannya. Kemudian dawuhnya Kanjeng Nabi yang berbunyi man shoma al abada fala shoma. Sapa wonge poso ing dalem selawase mongko wong kuwi ora dianggep poso. Maksudnya bagaimana orang yang berpuasa seumur hidupnya ataupun dalam waktu setahun penuh maka itu tidak dianggap puasa.
Maksudnya apa? Fa maknahu anna man shomal idaini wa ayyamat tasyriki. Bahwasanya orang-orang yang berpuasa pada setahun penuh berarti mengikut sertakan hari Idul Fitri dan juga hari Idul Adha dan juga berpuasa pada hari-hari Tasyrik. Berarti orang tersebut itu menerjang larangannya syariat. Karena pada hari-hari tersebut itu ketika berpuasa malah diharamkan. Tapi kok malah nekat berpuasa, maka fala soma, maka puasanya tidak dianggap. Sedangkan orang-orang yang berpuasa yang mana puasanya itu lau aftarha lam yakun shaiman lidahri al haqiqah. Andai kata orang itu berpuasa tapi tidak berpuasa pada idaini, pada Idul Adha dan Idul Fitri dan juga Tasyrik, maka orang tersebut itu tidak dianggap puasa dalam setahun secara hakikatnya. Dalam artian ketika ada orang kok berpuasa setahun penuh mengecualikan hari-hari tersebut, maka orang itu tidak dianggap puasa setahun secara hakikatnya. Akan tetapi orang tersebut itu dianggap berpuasa pada kebanyakan hari di tahun tersebut. Dan itu boleh dengan syarat ketika orang tersebut melaksanakan puasa pada tahun tersebut, pada satu tahun tersebut, mengecualikan hari-hari Tasyrik dan juga idaini, dengan syarat tubuhnya itu tetap kuat, ibadah wajib mahdhahnya tetap berjalan. Itu syaratnya. Andai kata kok tidak kuat, ya maka anjuran Kanjeng Nabi kita cukup puasa 3 hari pada setiap bulannya. Kemudian sedangkan orang yang berpuasa full 1 bulan, 1 tahun penuh, maka itu tidak dianggap puasa dahr. Bahkan dia itu malah dianggap berdosa, tidak mendapat yang mana puasa dalam kebanyakan waktu 1 tahun itu hukumnya sunnah, malah menerjang perkara yang haram. Ini malah tidak mendapatkan pahala, malah mendapatkan dosa dikarenakan berpuasa pada hari yang haram untuk melaksanakan puasa. Asani utawi kang kaping pindho iku fi shaumi Sa'bana, ing dalem mertelake poso ana wulan Sa'ban. Qolat wis dawuh sapa Aisyah, Dewi Aisyah radhiyallahu anha, rupane dawuh kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yasumu poso sapa ar-rasul Sa'ban ing dalam bulan Sa'ban, kullahu ya sakabehane Sa'ban. Kana ana sapa Kanjeng Nabi iku yasumu poso sinten Rasul, sinten Kanjeng Nabi Sa'bana ing dalam bulan Sa'ban illa qalilan angin sithik. Kemudian puasa sunnah yang kedua, termasuk bagiannya puasa sunat itu adalah puasa pada hari-harinya bulan Sa'ban. Sa'ban, Rajab, Sa'ban, terus poso. Rajab, bulan Rajab, Sa'ban, kemudian Ramadan. Nah, pada bulan Sa'ban tersebut itu kita dianjurkan untuk berpuasa yang kedudukan secara hukumnya itu adalah sunnah. Seperti yang sudah disabdakan oleh Kanjeng Nabi yang diriwayatkan seperti yang sudah diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah bahwasanya Kanjeng Nabi itu berpuasa di bulan Sa'ban secara penuh di satu waktu. Kemudian waktu yang lain itu Nabi berpuasa di bulan Sa'ban tidak secara penuh, illa qalilan, hanya beberapa hari saja, tidak sebulan penuh. Karena pada dasarnya kenapa kok Kanjeng Nabi itu satu waktu berpuasa
Sya'ban secara utuh, di waktu yang lain itu berpuasa di bulan Sya'ban, tapi hanya beberapa hari saja. Hal itu diterangkan bahwasanya fayuhmalu ala annahu kana yasumu Sya'bana kullahu tarotan wa yasumu muqdamahu ukhra li alla yutawahhama annahu wajibun kullahu karomadona. Bahwasanya apa yang telah dilakukan oleh Kanjeng Nabi berpuasa tidak terus Sya'ban sebulan penuh itu tidak. Kenapa? Karena andai kata itu nanti dilanggengkan oleh Kanjeng Nabi setiap Sya'ban puasa satu bulan penuh, nanti akan bisa dikhawatirkan nanti akan dipahami bahwasanya puasa bulan Sya'ban itu, puasa sebulan penuh bulan Sya'ban itu dihukumi wajib seperti hanya bulan Ramadan. Maka biar tidak ada kesalahpahaman mengenai bulan Sya'ban, puasa di bulan Sya'ban itu wajib atau tidak, maka Nabi memberi contoh. Di satu waktu itu beliau berpuasa sebulan penuh, di satu waktu yang lain itu berpuasa hanya beberapa hari saja, supaya tidak ada kesalahpahaman. Nanti disalah sangka, oh berarti Sya'ban itu karena Nabi itu berpuasa penuh bulan Sya'ban berarti hukumnya wajib seperti hanya bulan Ramadan. Tidak, tapi pada lain waktu, pada bulan Sya'ban berikutnya Nabi itu berpuasa hanya sebagiannya saja. Asal isu utawi kang kaping 3 iku fi shaumil muharrami, ing dalem mertelake poso wulan Muharram. Kala wis dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyami utawi luwih utamane poso ba'da Ramadhana ing dalem sawise wulan Ramadan iku syahrullahi, poso wulane Allah. Al Muharram rupane wulan Muharram. Wa afdhalus sholati utawi luwih utamane salat ba'dal faridati ing dalem sakwuse salat fardu iku sholatul laili, salat wengi. Kemudian termasuk juga bagiannya bagiannya puasa sunnah itu adalah berpuasa pada harinya bulan Muharram atau bulan Syuro. Seperti yang disabdakan Kanjeng Nabi, sebaik-baiknya puasa setelah puasa bulan Ramadan itu adalah puasa bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Kemudian fakaifa aktsaron nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min nufi sya'bana dunal Muharram. Kemudian diterangkan lagi bahwasanya urutan puasa yang derajat puasa menurut bulannya itu adalah afdhalus siyam, itu adalah Ramadan, kemudian Muharram. Kenapa tidak Sya'ban? Padahal Kanjeng Nabi sendiri itu berpuasa bulan Sya'ban itu secara penuh. Jadi dalam 30 hari itu Kanjeng Nabi pernah berpuasa Sya'ban secara penuh. Sedangkan untuk bulan Muharram sendiri, kenapa tidak ada keterangan yang menjelaskan hal seperti itu? Maka diterangkan bahwasanya qultu la'allahu kana ya'ridu fihi a'darun tamna'u min iksari shaumi fihi kasafarin wa maradin wa ghairihima kada afada an-Nawawi rahimahullahu fi syarih Muslim. Mungkin dikarenakan menurut keterangan dari Imam Nawawi dalam syarah Muslimnya, kenapa kok Nabi itu malah lebih sering berpuasa penuh pada bulan Sya'ban, tidak bulan Muharram? Mungkin saja
Kanjeng Nabi itu pada bulan-bulan tersebut, pada bulan Muharram itu mengalami akdarun, mengalami halangan, yang mana halangan tersebut itu mencegah untuk memperbanyak puasa pada bulan tersebut, entah itu safar, entah bepergian, entah itu sakit, ataupun entah itu perang dan lainnya. Itu alasan kenapa kok pada keterangan yang sahih, yang jelas itu Nabi itu berpuasa penuh pada bulan Sya'ban, tidak berpuasa penuh pada bulan Muharram, padahal urutan kemuliaan bulan berpuasa itu adalah Ramadan, kemudian Muharram, tidak Ramadan, kemudian Sya'ban, tidak seperti itu. Alasannya apa? Yaitu tadi, karena mungkin saja menurut keterangannya Imam Nawawi, mungkin saja pada bulan tersebut Nabi itu menghadapi halangan-halangan yang berbeda-beda. Kemudian wa amdalus sholati ba'dal faridah sholatul lail. Kemudian lebih utama-utamanya sholat setelah sholat fardu. Sholat fardu itu wajib, fardu ain. Itu paling utama. Setelah itu di sini diketerangkan urutannya setelah sholat fardu adalah sholat lail, sholat malam. Sholat malam entah tahajud, entah witir, entah hajat, tasbih dan lainnya. Kenapa seperti itu? Karena al-hadisu qala an-Nawawi al-hadisu hujjatu Abi Ishaq al-Maruzi an ashabina wa man wafaqu ala anna sholatal laili afdal minas sunani ar-rawatibi li annaha tushbihu al-faraidah. Dikarenakan sholat lail itu dianggap lebih menyerupai sholat fardu dalam segi apa? Dalam segi kesulitannya, dalam segi ketika kita melaksanakan sholat lail itu akan ada banyak rintangan, akan banyak yang harus kita lalui, harus kita laksanakan, akan terasa berat. Kenapa? Karena pada waktu malam itu tubuh kita, umumnya manusia itu akan merasa lemah, akan merasa tidak kuat, sehingga untuk melaksanakan sholat lail itu akan merasa berat, sehingga hal tersebut dianggap sama dengan sholat fardu, yang mana sholat lail ini menurut pendapatnya hujjahnya Abi Ishaq al-Maruzi ini melebihi sholat rawatib. Tapi waqal asur ulama ar-rawatibu afdolu. Tapi kebanyakan ulama itu mengatakan bahwasanya sholat rawatib, sholat sunat yang mengiring-iringi sholat fardu itu lebih utama dibandingkan sholat fardu. Wal awalu aqwa wa awfaku. Sedangkan di antara dua pendapat yang berselisih ini, yang berbeda ini memang berselisih, berbeda. Tidak apa-apa berbeda mengenai pendapat ini. Karena apa? Karena kedua-duanya punya dasar dan tidak ada hujah ataupun pendapat yang saling menyalahkan, itu tidak. Tapi keduanya ini memiliki hujah sendiri-sendiri. Tapi wal awalu aqwa wa awfaku, pendapat yang awal berarti mengenai sholat lail itu lebih utama daripada sholat lail itu lebih utama daripada sholat rawatib. Nah, yang perlu kita ingat, perlu kita camkan, harus kita selalu ingatkan bahwasanya seperti hanya pada bulan Ramadan itu ada sholat taraweh. Sholat taraweh itu fadilahnya itu disebutkan setiap malam itu berbeda-beda. Itu memang sunnah muakkad, yang sunnah yang harus kita jaga, harus kita lestarikan. Tapi kita juga harus perlu ingat dan perlu tahu sholat isya terus sholat taraweh itu di sela-selainya setelah sholat isya itu ada namanya sholat rawatib, sholat ba'diyah. Jangan kita tinggalkan, karena pada dasarnya
sholat rawatib ini kan seperti yang sudah dijelaskan tadi, kebanyakan ulama itu berpendapat bahwasanya rawatib itu hukumnya lebih utama daripada sholat lain lah. Untuk keluar dari pendapat untuk keluar dari perkhilafan pendapat, untuk keluar dari perbedaan pendapat, maka setelah sholat isya pun kita tetap harus menjaga sholat ba'diyah kita. Karena ketika kita sudah menjaga sholat rawatibnya, kemudian meneruskan sholat rawehnya, otomatis kita itu sudah berpegangan pada dua pendapatnya ulama besar, dan itu tidak akan membuat kita terpeleset, tidak, bahkan akan selamat, karena rawatib sendiri itu hukumnya besar, pahalanya besar. Ar-rabi'u tawi kang kaping 4 wal khamisulan kaping 5 iku fi shaumi tasu'a ing dalem nerangake poso tasu'a itu tasu'a dina tanggal 9 bulan Muharram, wa Asyura lan dina tanggal 10 bulan Muharram. Tasu'a itu kan dari bahasa Arab tasik menjadi tasu'a, tasiun. Asyura juga sama. Asyarah menjadi Asyura 10. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi Asyura utawi poso dina Asyura iku ahtasibu ngarep-ngarep ingsun Allah ing atase Allah ayyukafira ing yen to nglebur sapa Allah asanata ing dosa setahun alati rupane sanah qabla kang tetep ing dalam sadurunge Asyura. Kemudian termasuk lagi bagiannya sholat puasa sunnah itu adalah puasa pada tanggal 9 Asyura atau disebut puasa Tasu'a, dan juga berpuasa pada tanggal 10 Asyura, tanggal 10 Muharram. 10 Muharram atau puasa Asyura itu Asyura'a. Asalnya seperti itu, pada 10 Muharram. Yang mana dahulunya Kanjeng Nabi, barang siapa berpuasa pada hari Asyura pada tanggal 10 Muharram, maka Allah itu nanti akan menghapuskan dosa setahun yang telah lewat. Kemudian wa ammanat busaumi tasu'a fa mustafadun min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dalilil falihin. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma amara bi mukhalafati ahli kitab wa ukhbira annahum yasumuna asyura'a la in baqitu ila qabilin la asumanna at-tasi'a. Kemudian kesunahannya puasa Tasu'a tanggal 9 Muharram itu sudah dijelaskan, sudah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya untuk berbeda dengan puasanya ahli kitab. Jadi ahli kitab itu orang-orang yang berpegang teguh pada kitab-kitab sebelumnya, yang mana pada 10 Asyura pun mereka juga berpuasa. Nah, supaya berbeda dengan mereka, maka kita itu dianjurkan untuk berpuasa pada hari sebelumnya, yaitu pada tanggal 9 Asyura. Yang mana andai kata Nabi itu bisa menemui tahun kemudian, tahun depannya, menurut riwayatnya Ibnu Abbas ini, maka Nabi pun juga pasti akan melaksanakan puasa pada tanggal 9 Asyura, kemudian diteruskan tanggal 9 Muharram. Biar apa tujuannya kok 9-10? Biar ada perbedaan dengan tata cara berpuasanya ahli kitab. Ataupun kalau tidak 9 Asyura, misalkan halangan dan sebagainya, maka
kita bisa mengiring-iringnya tanggal 11. Berarti kalau 9-nya tidak bisa ya berarti 10, 11 atau 9, 10 itu terserah bagaimana nanti keadaannya. Seperti hanya puasa mengkhususkan pada puasa Sabtu. Puasa Sabtu kan juga tidak diperkenankan, maka harus diiringi dengan Jumat ataupun dengan minggunya, Sabtu Minggu atau Jumat Sabtu. Kalau tidak kuat ya Sabtu saja tidak apa-apa. Sama juga dengan ini tadi, andai kata kok memang mampunya puasa itu cuma tanggal 10 Muharram, 9 tidak bisa halangan ataupun 11 juga tidak bisa halangan, ya tidak apa-apa. Tapi lebih baiknya lagi kita iringi 10 Asyura itu entah pada 9-nya, tanggal 9-nya ataupun pada tanggal 11 Asyuranya. Asadisu utawi kang kaping 6 iku fi saumi asyri Dzulhijjati, mertelake poso tanggal 10 wulan Dzulhijjah. Kala wis dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin ora pira-pira dina al amalu kang utawi amal as-sholihu kang bagus fihinna ing dalem ayam iku ahabbu luweh den demeni ilallahi maring Allah min hadhil ayami saking iki-ikilah pira-pira dina al asyri kang 10. Faqalu nuli dawuh sapa sahabat, ya Rasulullah, duh Kanjeng Nabi Rasulullah, wal jihadu apa ta ora utawi jihad fisabilillahi ing dalem ngluruhake agamen Allah iku luweh kinasian maring panjenengan. Faqala nuli dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal jihadu lan ora ana apa jihad fisabilillah ing dalem ngluhurake agamane Allah iku luwih kinasian marang Allah illa rajulun angin wong lanang kharaja kang metu sapa rajul binafsihi kelawan awak dhewe rajul wa malihi lan bondone rajul falam yarji monggo ora bali sapa rajul mindalika saking mengkono-mengkono nafsu wa malih bisaen kelawan suwiji-wiji. Kemudian puasa yang termasuk puasa sunnah ini adalah yang keenam, itu adalah berpuasa pada 10 hari pada bulan Dzulhijjah. Seperti yang sudah disabdakan oleh Kanjeng Nabi, tidak ada hari yang mana amal yang bagus di hari-hari tersebut itu lebih dicintai oleh Allah daripada berpuasa pada 10 hari pada bulan Dzulhijjah. Berpuasa 10 hari pada bulan Dzulhijjah tidak pas tanggal 10 Dzulhijjahnya, karena 10 Dzulhijjahnya kan Idul Adha dan itu haram. Yang jelas 10 harinya ini terserah. Yang jelas totalnya itu 10 hari pada bulan Dzulhijjah. Faqalu ya Rasulullah, kemudian para sahabat itu berkata, wahai Rasulullah, bukankah jihad di dalam menegakkan agamanya Allah itu lebih baik, lebih dicintai Allah daripada berpuasa 10 hari pada bulan Dzulhijjah? Jawabannya Kanjeng Nabi adalah wal jihadu fisabilillah illa rajulun kharaja binafsi amalihi falam yarji min dalika. Maka tidak ada jihad
yang mengagungkan Allah, meluhurkan agamanya Allah, kecuali orang tersebut itu keluar dari dirinya dan juga hartanya. Falam yarji min dalika bisain, dan maka orang tersebut itu tidak akan kembali dari diri dan juga hartanya. Maksudnya apa? Maksudnya itu adalah fayakunu hadzal rajulu afdhala minal amil fi ayyam asra aw musawiyan lahu. Bahwasanya orang yang berpuasa, orang yang berjihad itu lebih utama daripada orang yang berpuasa 10 hari di bulan Ramadan ataupun menyamai dengan berpuasa 10 hari di bulan Ramadan, dengan syarat orang tersebut itu memang benar-benar mencurahkan diri dan juga hartanya untuk jihad di jalan Allah. Andai kata tidak full, hanya setengah-setengah, maka ya berarti puasa 10 hari di bulan Dzulhijjah itu bisa melebihi jihad. Asabiu utawi kang kaping 7, Asabi utawi kang kaping 7 iku fi shaumi yaumi Arafah. Qala sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi Arafata utawi poso dina Arafah iku ahtasibu ngarep-ngarep ingsun Allah ing ngatasi Allah ayu kafira ing tong lebur sapa Allah sanata ing dalem setahun allati rupane sana qabla kan tetep ing dalem sadurunge yaum Arafah wa sanatal ing dalem setahun allati rupane sana ba'da ing dalem sakwuse Arafah. Kemudian termasuk puasa sunnah yang ketujuh itu adalah puasa di hari Arafah. Di hari Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, kemudian orang yang sanggup untuk berpuasa pada hari Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, maka Allah itu nanti akan mengampuni dosa-dosa orang tersebut, orang yang berpuasa tersebut, dosa tahun sebelumnya dan juga dosa yang allati ba'dahu setelah dia berpuasa, 1 tahun sebelumnya dan juga 1 tahun setelahnya. Maka dari itu, dari kesunatan ini, dari banyaknya sunnah berpuasa, kemudian ada juga sunnah sholat dan seterusnya untuk hal yang ini mengenai kesunatan berpuasa itu tidak lain dan tidak bukan karena kita itu mengharap ridhonya Allah. Bagaimana cara kita itu mendapatkan ridhonya Allah? Maka dengan menjalankan apa yang sudah disarankan yang sudah dianjurkan oleh Kanjeng Nabi, entah jalan yang mana yang diterima, kita tidak perlu memikirkannya. Yang jelas, andai kata Kanjeng Nabi memberi saran seperti ini, ya kita jalankan saja, karena memang pada hakikatnya kan kita umatnya Kanjeng Nabi, yang mana statusnya Kanjeng Nabi itu adalah uswatun hasanah, sebagai suri tauladan Kanjeng Nabi seperti ini, maka sebisa mungkin kita menirunya. Kemudian wal aula liman kana hajan bi arafata ayyufattira li anna fadilata du'ai arafah yafutu wa sauma la yafutu. Kemudian wal aula utawi kang luwih utama liman keduwe wong kana kang ana soman iku hajan wong kang haji bi arafata ing dalam tanah Arafah iku ayyufattira yen to mung soman li anna fadilata du'ai Arafata krana satemene kautamane donga ing dalam tanah Arafah iku yafutu bisopot apa doa wa saum lan poso iku la yafutu ora bisopot apa saum. Kemudian
Yang lebih utamanya lagi bagi orang-orang yang tidak berada di Arafah, atau orang-orang yang berada di Arafah itu malah dianjurkan untuk tidak berpuasa. Karena fadilah doa di Arafah itu sangat mustajab. Waqalat Lubabah bintul Haris innana santamarau indaha yaum Arafah wa alam bisawab al-Fatihah.